warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi ke channel saya. Untuk kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang dasar-dasar mikrobiologi. Sebelum saya menyampaikan materi tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Hamdani. Saya berasal dari Universitas Tanjung Pura, dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan kelas A yang bernimkan C1061201083. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai ke penjelasannya. Sejarah singkat mikrobiologi. Robert Hooke 1635 hingga 1703 adalah seorang ahli matematika, sejarawan alam, dan ahli mikroskopi Inggris. Dalam bukunya yang terkenal, Micrographia 1665, Hooke mengilustrasikan struktur buah dari jenis jamur. Ini adalah deskripsi pertama dari mikroorganisme yang dipublikasikan. Adapun penjelasan dari mikrobiologi, mikrobiologi adalah salah satu cabang ilmu yang mendasari kegiatan mikrobiologi itu berjalan lancar, seperti alat-alat laboratorium mikrobiologi yang harus mendukung. Makhluk hidup yang ada di bumi tidak hanya terdiri dari makhluk hidup yang ada dilihat oleh mata telanjang saja, tetapi juga ada mikroorganisme yang berukuran kecil dan hanya dapat dilihat menggunakan teknik dan peralatan khusus, yaitu dengan alat laboratorium mikroskop atau dengan suatu medium untuk pertumbuhannya. Mikroorganisme berukuran kecil yang merupakan jasad hidup yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat berperan sebagai kawan maupun lawan. Mikroorganisme dapat berkembang biak secara alami atau dengan campuran tangan manusia. Mikroorganisme yang dikembangkan oleh manusia diantaranya melalui pertumbuhan, penggunaan media. Pertumbuhan sel dengan adanya suatu penambahan volume sel serta bagian-bagian lainnya dapat juga diartikan sebagai penambahan kuantitas isi dan kandungan di dalam sel. Sedangkan pertumbuhan populasi merupakan akibat pertumbuhan individu. Misalnya, dari satu sel menjadi 2, dari 2 sel menjadi 4, dari 4 sel menjadi 8 sel. Media berperan sebagai wadah atau tempat zat hara yang digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan, sintesis sel, keperluan energi dalam metabolisme dan pergerakan. Hal inilah yang melatar belakangi dibuatnya makalah untuk memenuhi tugas, dan pembaca mampu dalam memahami dan mengerti apa saja konsep, prinsip, dan permasalahan dalam pembelajaran mikrobiologi ini lebih lanjutnya lagi, baik dalam media pertumbuhan dan metode serta kultur pertumbuhan mikroba. Mikrobiologi dimulai sejak ditemukannya mikroskop dan menjadi bidang yang sangat penting dalam biologi setelah Louis Pasteur dapat menjelaskan proses fermentasi anggur-anggur dan membuat vaksin rabies. Biologi perkembangan pusat pada abad ke-19 khususnya berpengalaman dalam bidang ini dan memberikan landasan bagi pembukaan bidang penting lainnya. Penerapan mikrobiologi di bidang entry hadir dan tidak dapat dipisahkan dari cabang lain yang diperlukan juga dalam bidang farmasi, kedokteran, pertanian, gizi, teknik kimia, bahkan untuk astrobiologi dan arkeologi. Sekian dari penjelasan saya. Maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Karena saya juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.